Bisa saya mulai kelasnya. Sudah ada 20 orang, including myself and Muaz. Baru 19 siswa yang hadir. Mau ditunggu dulu atau gimana? Mungkin saya mulai dulu ya. Sambil saya record. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, first of all, I wanna say taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. And happy Eid Mubarak for everyone. Oke, masih di kampung semuanya atau sudah balik ke Makassar? Makassar. Oke, Makassar ya, karena besok kita sudah offline insyaallah. Oke, today's meeting is our 6th meeting. Ini adalah pertemuan ke-6 kita dan kita sudah menghabiskan beberapa pekan untuk belajar recount text. And now is our new material is about, ada yang tahu nggak tentang apa materinya? Narrative text. Oke, Ibrahim, narrative text. Ada yang sudah baca atau sudah belajar sebelumnya tentang narrative text? Sudah baca-baca itu? Anyone? I'm gonna share the screen. Okay, Kamwats, are you there? Yeah. Mantap, semangat pagi. Okay, waiting for the screen share. Sudah kelihatan belum screen share saya? Belum. Okay, wait. Atau Moats, can you help me? Can you give me your hand to share the screen? Okay, send me the file. Okay. I have sent the file on your WhatsApp. Okay, wait. Okay. I think it's a little bit trouble with my computer. Oke, sebelumnya ada nggak yang sudah tahu apa itu narrative text? Come on. Belum ada yang baca bukunya. Itu ada di... Belum ada kan? Ya, belum ada. Masih libur. It's okay. Or anyone want to explain about your story, your holiday? Kita terapkan, coba kita praktekkan di sini recount text-nya. Ada nggak yang mau cerita sedikit tentang liburannya? Sambil nunggu Kak Muats share the screen. Mungkin ada yang makan ketupat atau daging sapi. Mungkin semua libur lebaran Idul Fitri kita ini semua sama-sama aja dari yang spesial. Oke, samanya kayak gimana, Raffi? Ya kayak
kumpul keluarga, makan ini, makan itu. Hal yang sama lah, Kak. Oke. Oke. Kampungnya Raffi di mana? Saya udah punya kampung, Kak. Di Makassar aja. Oh iya ya, orang asli Makassar. Oke, I see. Kalau nggak salah pertemuan ke-4 kemarin Raffi nggak sempat hadir ya? Ah, Sebelum iya. sebelum yang kemarin ya. Dan Ah, nggak tahu ke saya, Kak. ya kayaknya nggak ada deh Raffi karena saya cari Raffi itu nggak ada. Dan oh iya, saya sudah periksa hasil ulangan kalian. Saya mohon Oh maaf. iya, Kak. Iya, baru gue lihat hari keempat pertemuan kita itu saya sakit. Iya, saya tulis sakit itu hari. Em, dan saya mohon maaf, saya tidak bisa mendampingi kalian pekan lalu saat ulangan harian karena saya sedang ada sedikit halangan harus ke dokter. But saya sudah periksa semuanya. Overall semuanya bagus. Saya sangat senang dengan jawaban yang sangat atraktif dari kalian. Cerita-cerita menarik dari kalian. Saya sudah baca semua dan saya sedikit memberi catatan di dalamnya. Misalnya kayak penggunaan past tense yang masih kurang dalam recount text kalian. Kebanyakan itu masih banyak pakai present tense, simple present tense. Sedangkan dalam recount text itu harus memakai kalimat past tense karena menceritakan kejadian yang sudah lampau. Saya sudah catat, saya sudah kasih catatan di kertas kalian. Nanti insya Allah pekan depan saya akan bagikan dan kalian bisa pelajari lagi. Oke, kamu Wats gimana? Sudah bisa di-share? Saya nggak tahu kenapa ini tidak bisa ter-share screen saya. Halo Kamu Wats? Are you there? Kamera saya juga nggak bisa aktif ya. Mungkin it's trouble from my device. Atau gini saja, saya akan kirimkan PowerPoint-nya di kelas kalian, di grup kelas kalian. Kalian bisa buka di situ. Dan saya akan memberikan penjelasan tentang naratif teks. Supaya waktunya tidak terlalu terbuang banyak. Oke, sudah bisa Kamu Wats? Oh ya, oke, thank you. Is the screen visible guys? Bisa dilihat screennya? Ya, Kak. Masih bisa dilihat. Oke, please Mods in the next slide. Oke, di sini ada pertanyaan, what is the narrative text? Nah, ada nggak yang sudah tahu apa itu narrative text? Atau ada nggak yang ingin menerka-nerka? Kira-kira narrative text itu apa? Come on, Kayak teks narasi cerita begitu, Kak. boleh, silakan. Seperti kayak teks narasi sebuah cerita. Teks narasi. Begitu mungkin. Oke. The other one. Satu lagi mungkin dari temannya Zahir. Raffi. Oke, Mats. Next slide, please.
So the narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi narrative text adalah sebuah teks bahasa Inggris yang berisikan tentang cerita imajinasi yang bertujuan to entertain people atau to entertain the reader. Jadi tujuan dari narrative text itu untuk menghibur, sebagai hiburan saja. Narrative text apa sih bedanya narrative text dengan recount text? Kalau recount text itu lebih ke faktual story, jadi ceritanya itu nyata, cerita yang sudah kita alami. Sedangkan narrative text itu merupakan cerita yang berbentuk imajinasi atau karangan. Ya, istilahnya itu adalah cerita karangan. Nah, seperti novel, cerita-cerita rakyat dan lain sebagainya. Di sini kita lihat gambar, ada ilustrasi dari Malin Kundang mungkin. Ya, di situ itu menggambarkan bahwa cerita naratif teks merupakan sebuah teks bahasa Inggris yang menceritakan tentang cerita imajinasi atau cerita karangan yang bertujuan untuk menghibur si pembaca. Oke, next muats. Nah, kemudian kita ada the purpose atau the social function dari narrative text, tujuan dan fungsi dari narrative text itu sendiri. The social, ada nggak yang mau bantu saya baca ini? Anyone want to give me a hand to read this one? Tadi Raffi mungkin? Gitu. Oke. The purpose or social function of narrative text. The social function of narrative text is to amuse, entertain, and to deal with actual or how can I say? Experience in different ways. It also deals with problematic events which led to a crisis or turning point of some kind, which in turn finds a resolution. Oke, thank you, cukup. Oke, thank you. Terima kasih Raffi. Ini tadi actual. Itu kami sedikit typo. Tadi sudah yang itu yang sebelahnya or vicarious. Oke. Ini tadi ada typo sedikit. Sebenarnya sudah saya perbaiki ya di PPT saya, cuman nggak bisa tertampilkan. Ya, it's okay. Jadi bagus sekali ya Raffi sudah membacakan tadi. Jadi naratif teks itu tujuannya untuk menghibur pembaca, to entertain the reader, tentang suatu kisah atau cerita yang dikarang oleh penulis, imaginative story, Dan di saat yang sama juga menyiratkan pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi salah satu tujuan dari naratif teks selain untuk menghibur, yakni untuk memberikan pesan moral kepada pembaca. Contohnya seperti cerita Malin Kundang. Nah, cerita Malin Kundang itu sampai sekarang kita belum tahu kan ceritanya itu benar-benar nyata atau tidak. Cuman ada kayak satu batu di sana kayak berbentuk orang yang sedang sujud. Nah, itu sebagai hal yang memperkuat bahwa cerita Malin Kundang itu nyata. Tapi sampai saat ini saya belum yakin kalau itu cerita nyata. Nah, cerita itu kan pesan moral yang bisa kita ambil adalah jangan durhaka sama orang tua. Nah, seperti itulah cerita dari narrative text. Dia itu selain untuk menghibur pembaca, yakni untuk memberikan pesan moral kepada si pembaca secara tidak langsung melalui teks narasi yang diberikan. Next muats, mungkin bisa dilanjut dulu. Nah, kemudian ada language features of narrative text. Jadi ada beberapa ciri kebahasaan yang digunakan dalam narrative text. Yang pertama, pemakaian action verbs. Ya, merupakan sebuah kata kerja yang menunjukkan berbagai peristiwa atau kegiatan. Contohnya seperti stayed, climbed, rode, and etc. Jadi action verbs-nya ini dia berbentuk lampau atau past tense karena
umumnya cerita naratif ini menceritakan tentang sesuatu juga yang sudah lampau, kayak once upon a time and so on and so on. Oh ya, sedikit saya mau tanyakan kepada kalian. Kemarin itu banyak yang jawab ciri kebahasaan dari recount text itu ada action verbs-nya. Memangnya di buku cetak ada ya? Di buku yang kalian gunakan? I don't know. Oh ada ya? Didn't read. Oh ya, yang sama menggunakan apa lagi, adjective dan pronoun. Ada ya di buku cetak kalian ya? Oke, sebenarnya memang ada sih dalam recount text itu, cuman tidak mungkin kami tidak menuliskannya, jadi ya it's okay lah, tetap saya berikan pembenaran di hasil kerja kalian. Oke, next. Unsur kebahasaan yang kedua yakni pemakaian karakter cerita tokoh yang spesifik, misalnya kayak tadi Malin Kundang, Cinderella dan seterusnya. Kemudian menggunakan kata kerja yang menunjukkan pelaporan atau bentuk anjuran, misalnya told, said, and etc. Kemudian di sini adanya conjunction, konjungsi waktu oke, time conjunction seperti when, suddenly, as soon as, and etc. Time conjunction ini sama seperti time connective. Kemudian adanya keterangan waktu, misalnya one time, once upon a time, one day, and etc. Dan yang terakhir, karena naratif teks menceritakan kisah masa lalu, maka tense yang digunakan adalah simple past tense. Contohnya seperti killed, sacrificed, and etc. Oke. Sampai di sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya clear nih Kak. Oke, thank you. Oke, next what? Kemudian selanjutnya ada types of the narrative text. Nah, jadi ada beberapa tipe dari narrative text. Nah, yang pertama adanya fabel yang merupakan cerita yang berkisah mengenai binatang ya. Jadi kalau cerita fabel itu tokohnya itu bukan manusia, tokoh utamanya adalah binatang. Misalnya kayak kancil. Nah, ada lagi yang lain apa? Selain kancil misalnya cerita kura-kura yang lomba lari dengan kelinci ya, itu merupakan cerita fabel. Kemudian adanya myth atau mitos, cerita mitos ya yang berkembang di kalangan masyarakat. Contohnya di sini seperti Aji Saka atau Dewata Cangkar, atau yang lain itu mungkin seperti mitos Surabaya, penamaan Surabaya yang ini diambil dari Sura dan Baya. Sura itu ikan hiu dan Baya adalah buaya. Nah, jadi Tugu dari Surabaya adalah identik dengan buaya dan ikan hiu. Nah, dan lain sebagainya. Itu merupakan cerita myths atau mitos. Kemudian adalah cerita legend. Nah, legenda adalah cerita yang mengisahkan mengenai asal-usul suatu tempat. Oh, ini tadi Surabaya. Oh, sorry. Surabaya masuk ke dalam cerita legend. The Legend of Candi Prambanan dan etc. Oke, jadi Surabaya tadi itu masuk di cerita legend ternyata. Kemudian yang keempat adanya folk tale atau cerita rakyat, cerita yang diturunkan secara turun-temurun sehingga menjadi bagian tradisi masyarakat. Contohnya seperti Malin Kundang, Golden Eggs atau telur emas dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah fairy tales atau cerita dongeng, adalah cerita rakyat atau anak-anak yang memiliki keajaiban dalam kisah yang diceritakan oleh penulisnya. Contohnya seperti Timun Mas, Tinkerbell dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adanya ada tipe love story atau cerita yang mengisahkan tentang perjuangan cinta, misalnya kayak Romeo dan Juliet dan lain sebagainya. Yang ketujuh, Yang ketujuh adanya personal experience yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis ya. Kalau personal experience ini mungkin
Salah satunya itu saya pernah baca novel tentang Negeri Lima Menara. Itu diambil langsung dari pengalaman penulis, cuman dipoles lagi, yaitu mungkin masuk dalam personal experience. Kemudian ada Slice of Life, adalah cerita yang berisi kegiatan atau kisah yang terjadi pada keseharian penulis atau tokoh imajinatif, misalnya True Friends dan lain-lain. Yang kesembilan adalah horror stories, merupakan salah satu jenis cerita yang menceritakan kisah-kisah seram pada umumnya, seperti cerita hantu atau makhluk astral lainnya. Dan yang terakhir adalah science fiction, cerita yang berkisah tentang hal-hal yang berkaitan dengan sains. Misalnya cerita tentang perjalanan ke galaksi lain, planet lain. Itu. Interstellar, ada filmnya itu. Oke, sampai di sini. Bagus bilang ya kak. Iya. Oke. Oke, next, Mods. Kemudian ada generic structure. Nah, jadi generic structure dari narrative text ini hampir sama dengan recount text. Nah, ada nggak yang tahu bedanya di mana? Complication kak. Oke, benar, Fayat. Complication, bedanya di complication. Kalau di recount text sebenarnya ada complicationnya juga, yaitu event. Cuman beda ya. Complication itu lebih kayak suatu kejadian yang membuat tegang sebenarnya ya. Oke, jadi di generic structure dari narrative text ini ada 4. Kalau di PowerPoint satunya yang saya buat sendiri pribadi itu, saya kayak membuat sebuah bentuk, dia tuh kayak huruf W begitu. Kayak huruf A. Nanti mungkin saya akan kirimkan juga di kelas kalian PowerPoint buatan saya sebagai referensi tambahan. Jadi yang pertama itu orientation. Orientation itu adalah ada nggak yang mau bantu saya baca? The orientation. Selain Raffi, karena Raffi tadi sudah bantu saya, yang lain ada nggak yang mau bantu saya baca? Saya mungkin bisa kak. Oke, silakan Zahir. Generic structure of narrative text. One, orientation. Orientation is introducing the participant and informing the time and place. Example, once upon a time, and there was a wolf lived in the forest. 2. Complication. That is describing the rising crisis which the participant have to deal with. 3. Is resolution, which is showing how the participant solved the crisis, for better or worse. And finally, reorientation. It is a closing sentence that tells the last condition of the character in the story or the moral message of the story. Oke, thank you Zahir. Bagus sekali pronunciation dari Zahir. Jadi orientation, yang pertama adalah orientation. Apa itu orientation? Orientation itu merupakan paragraf pertama yang berisikan tentang pengenalan siapa saja tokoh yang ada. Misalnya kayak tokohnya ini antagonis kah, protagonis atau tritagonis. Di situ biasanya dijelaskan di orientation. Kemudian selain daripada itu di orientation juga menjelaskan tentang informasi, keterangan tempat atau waktu dari kejadian yang sedang berlangsung. Misalnya once upon a time, pada suatu hari, there was a wolf live in the forest. Ada seekor wolf, serigala yang hidup di hutan. Itu merupakan pengenalan dari tokoh yang akan diceritakan, waktunya kapan, tempatnya di mana. Itu ada di orientation atau orientasi. Kemudian yang kedua, paragraf yang kedua biasanya merupakan complication. Jadi di bagian kedua ini masuklah konflik. Ya. Jadi yang pertamanya itu orientasi itu masih kok dibuatkan garis itu masih datar, kemudian naik. Garisnya itu ditarik naik, ya ini complication. Apa itu complication? Di komplikasi itu
merupakan bagian konflik dari cerita tersebut mulai diceritakan atau dijelaskan. Nah, misalnya di cerita tadi itu ada seekor serigala di dalam hutan. Nah, serigalanya itu ketemu sama siapa? Misalnya beruang. Nah, kemudian mereka bertarung memperebutkan wilayah. Nah, di situ sudah masuk bagian dari konflik. Nah, kemudian setelah konflik, setelah garisnya ditarik naik, kemudian kita tarik lagi garis itu turun ke bawah, kembali ke bawah. Ya, itu merupakan bagian dari resolution. Jadi bagian resolution itu apa? Showing how the participant solve the crisis for better or worse. Jadi di resolution ini si penulis memberikan solusi dari konflik yang sedang terjadi sebelumnya. Ya, bisa jadi di sini nanti si penulis memberikan akhir yang bahagia atau happy ending, atau bisa memberikan sad ending, atau mungkin tragic ending. Itu tergantung dari penulisnya. Jadi untuk pemberian itu diberikan di bagian resolution. Kemudian setelah resolution ada reorientation. Nah, reorientation ini opsional. Kadang ada yang menuliskannya, kadang tidak. Tidak apa-apa. Di bagian reorientation ini apa? Di reorientation ini si penulis akan memberikan pesan moral, ya. Biasanya akan disampaikan pesan moralnya di bagian reorientation, atau pengajaran-pengajaran yang akan disampaikan oleh si penulis itu sendiri, misalnya itu akan dituliskan di bagian reorientation. Jadi kalau dibuatkan kayak garis itu, pertama orientation itu masih datar, kemudian complicationnya itu mulai naik, resolutionnya itu turun, dan reorientation itu kembali datar. Itu saya buatkan di PowerPoint saya yang satunya. Nanti akan saya kirimkan di grup kalian. Oke, sampai di sini sudah paham semua? Atau do you have any question about the generic structure of the narrative text? Kayaknya ini sudah jelas juga, Kak. Oke, thank you Raffi. Oke, next Muats. Untuk materi naratif teks ini mungkin akan saya habiskan di pertemuan kali ini, karena kita tinggal memiliki pertemuan kurang lebih 2 atau 3 kali pertemuan lagi. Intinya awal bulan Juni kalian sudah akan menjalankan yang namanya ujian semester. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kalian bekal untuk menghadapi ujian semester, khususnya dalam materi bahasa Inggris. Oke, kemudian selanjutnya adalah characteristic of the narrative text. Nah, apa sih karakteristik dari narrative text? Ada nggak yang membantu baca? Selain Raffi dan Zahir. Gak ada? Oke, akan saya lanjut. Jadi karakteristik dari naratif teks yang pertama yaitu menggunakan past tense. Nah, contohnya took, wanted, look away, went, and etc. Yang kedua, using adverbs of time, menggunakan keterangan waktu, ya, seperti once upon a time, one day, long time ago, and etc. Yang ketiga, using direct and indirect speech. Ya, bedanya dari recount text, di sini di narrative text menggunakan direct and indirect speech. Ada nggak yang tahu apa itu direct and indirect speech? Tidak tahu, Kak. Oke. Jadi direct speech itu merupakan kalimat langsung. Jadi kita itu seperti kan dalam suatu cerita itu biasa ada dalam suatu cerita itu dalam suatu bacaan atau cerita biasanya ada kalimat yang diucapkan
yang dituturkan oleh tokohnya, ya. Jadi dalam kalimat ucapan tersebut si penulis bisa memberikan tulisan tersebut dalam bentuk direct speech atau indirect. Nah, bedanya apa? Kalau direct itu kalimat langsung. Nah, misalnya si tokohnya, si kancil itu ngomong, saya lagi duduk, kancil bisa duduk nggak ya? Oke, saya lagi mencuri timun, ya. Misalnya, saya lagi mencuri timun. Kalau di dalam direct speech, nah, dia itu langsung saja, penulis itu langsung menuliskan, Kancil said, I'm cheating timun misalnya ya. Nah, kayak di sini contohnya direct, she said I'm so happy. Nah, jadi penulis langsung saja menuliskan apa yang dikatakan oleh si tokoh yang sedang dia ceritakan. Nah, kemudian kalau indirect apa? Indirect merupakan kalimat tidak langsung. Nah, jadi si penulis itu akan menuliskan kalimat yang diucapkan oleh tokohnya, menuliskan ulang. Jadi tidak langsung seperti ini. Kayak she said I'm so happy. Tidak, tapi she said that she was happy. Nah, jadi si penulis menjelaskan ulang, menjelaskan atau menggunakan bahasa si penulis sendiri untuk menjelaskan apa yang dikatakan oleh si tokoh. Nah, contoh lainnya ya, contoh gampangnya saja. Misalnya si Raffi cerita sama si Fayat. Raffi cerita ke Fayat bilang, kemarin waktu lebaran saya makan coto. Cotonya coto kuda di kampung. Kemudian besoknya si Fayat ketemu sama Zahir. Nah, kemudian si Fayat cerita ke Zahir, memberikan informasi bahwa, "Hei Zahir, kemarin Raffi bilang saya sudah makan Raffi bilangnya gini, saya sudah makan coto waktu lebaran." Intinya sama, kalimatnya sama yang diucapkan. Itu merupakan direct speech. Nah, jadi kayak si Fayat ini hanya menyampaikan secara langsung apa yang dikatakan oleh si Raffi. Sedangkan kalau indirectnya, si Fayat akan menggoreng kalimat tersebut dengan bahasanya sendiri. Kayak kemarin toh, nah bilang itu Raffi, nih lebaran kemarin makan coto di kampung nah. Contohnya itu coto kuda. Begitu. Jadi bedanya dari direct dan indirect seperti itu tadi. Direct dituliskan secara langsung, indirect tidak secara langsung. Oke, semoga kalian paham. Kak, mau bertanya Kak, Silakan. apa bedanya past tense sama simple past tense? Past tense dan kalau simple past tense itu termasuk dari bagian past tense. Nah, kalau past tense itu dia itu ada kurang lebih 3, simple past tense dan how to say that? Kamu maybe can you give me a hand for answer this question tentang past tense Muats yang kemarin sudah Sama dibahas. Ji, past tense itu sama simple past sama Ji. Simple past tense it is the same. Mungkin kakak David salah kurang dalam pengucapannya, harusnya kakak David bilang simple past tense seperti itu. Oke. Karena sama. Oke. Ya, jadi simple past tense itu bagian dari past tense sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya kan present continue, misalnya simple, continuous tense itu ada terdiri dari simple continuous, kemudian ada yang perfect dan lain sebagainya. Itu sama seperti bagiannya kayak past tense itu sendiri. Jadi simple past tense itu bagiannya dari simple past tense bagiannya dari past tense itu sendiri. Jadi bagiannya Kak. Sama Ji. Karena dalam kan pas ujian Kak, yang saya jawab untuk karakteristik apalagi recount text. saya jawab yang di konteks saya jawab ini simple past tense. Ah, Jadi salah itu atau benar? Benar Mi, saya kasih benar itu hari. Oh, iya. Sudah saya kasih benar. Oke, thank you. Oke, jadi tadi kembali menjawab dari pertanyaan dari Fayat, past tense itu terdiri dari beberapa tenses lagi. Satunya simple past tense, ada lagi past future, ada lagi yang how to say, I forgot it, sorry. Mungkin nanti akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Saya akan catat. Oke,
kembali ke bagian dari narrative text, karakteristik of narrative text. Dari indirect dan direct ini sudah paham ya, teman-teman? Ulangi lagi kak, agak tidak mengerti sedikit kak. Oke, it's okay. Ulangi sedikit saja. Oke, it's okay. Nah, jadi direct speech itu merupakan kalimat yang dikatakan oleh si tokoh tersebut, yang dituliskan oleh si penulis secara langsung. Nah, misalnya contohnya dalam cerita ini, she said I'm so happy. Misalnya tokohnya ini seorang perempuan, kemudian dia tuh ngomong I'm so happy. Nah, si penulis tinggal menuliskan langsung she said I'm so happy. Nah, contohnya atau karakteristiknya ini menggunakan tanda kutip. Jadi langsung kalimatnya itu langsung dituliskan. Sedangkan indirect itu si penulis akan menjelaskan ulang mengenai apa yang disampaikan oleh tokoh tersebut dengan bahasanya. Misalnya she said that she was happy. Nah, jadi kayak dia bilang dia tuh bahagia. Nah, Oh, jadi ini yang direct ini kata-katanya karakter pertama gini yang ditulis. kata-kata dari tokoh-tokoh yang sedang diceritakan. Misalnya ya dalam sebuah buku bacaan itu buku novel misalnya. Buku novel itu paling sering kita lihat yang tanda kutip. Nah, itu merupakan percakapan yang dituliskan secara langsung. Ya, sedangkan indirect speech itu percakapan tersebut cuman digoreng dulu. Kita menggunakan bahasa kita untuk menyampaikannya. Misalnya si tokoh A bilang, kemarin saya pergi ke pasar. Nah, belanja ini, belanja timun, belanja sayuran dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu kalimat directnya seperti itu. Kemudian indirectnya gimana? Nah, saya menjelaskan bahwa dia itu kemarin ke pasar, dia beli sayuran dan membeli lain peralatan atau kebutuhan masak lainnya gitu. Jadi kayak kita memberikan kita menceritakan atau menuliskan kalimat yang diucapkan tapi tidak secara langsung, begitu. Oh ya, kau ngerti. Oke, thank you. Kemudian yang terakhir yakni using conjunction atau time connective. Nah, misalnya kayak as soon as, then dan lain sebagainya. Oke, saya pikir ini karakteristik of the narrative text. Next slide, kamu Wats. Oke, di sini di sini kita bisa lihat tentang direct dan indirect speech. Direct speech, kalimat langsung, ialah kata-kata atau kalimat yang diucapkan langsung oleh pembicara, atau orang pertama dan ditulis apa adanya. Example, she said I'm a clever student. Ada tanda kutipnya di sini. Ya, itu mengacu pada bahwa inilah kalimat yang diucapkan oleh dia. Kemudian indirect speech, kalimat tidak langsung, ialah kalimat yang diucapkan untuk menyampaikan pernyataan seseorang. Contohnya kayak she says that sini bukan he tapi she says that she is a clever student. Nah, jadi dia bilang kalau dia adalah clever students atau siswa yang pandai. Oke. Next slide please. Oke, kemudian di sini ada the example of the narrative text. Ada nggak yang mau bantu saya baca ini? Kita mau saya aja kak. Oke. Di sini ada cerita tentang mouse, deer, and monkey. One day, Kancil was very hungry. We walked here and there, but didn't get food. Finally, Kancil saw apes engrossed in eating bananas in a tree. It looks good, said Kancil.
Jadi suatu hari si kancil ini sangat lapar, kemudian dia berjalan ke sana kemari, dia mondar-mandir, but didn't get food, tapi tidak mendapatkan makanan sama sekali. Hingga akhirnya finally kancil saw apes. Nah, kancil melihat seekor monyet apes. Nah, sedang memakan banana, makan pisang di in a tree, di sebuah pohon. Nah, dan kancil said it looks good. Nah, ini merupakan contoh kalimat direct atau kalimat langsung. It looks good. Nah, itu jadi kancil itu ngomong langsung it looks good. Nah, jadi dituliskan di sini menggunakan tanda kutip. Nah, kemudian kancil want to eat the banana. However, how do you take the banana? Nah, bagaimana caranya kamu ngambil pisangnya? Climbing a tree? Apakah dengan cara memanjat pohon? He can ask the apes. Dia tidak bisa apakah dengan cara memanjat pohon? Padahal tidak bisa, kancil kan nggak bisa manjat pohon, nggak ada tangannya. Kemudian gimana caranya? Asking apes, surely he didn't give banana. The monkey is hungry. Apa ini mods? Saya nggak bisa baca. Ketutupan mods. Can you help me? Can you help me to read this one? Can you help me to read this one? Which one? Tolong bantu saya baca keseluruhannya, mods. Di sini ketutupan soalnya. Sorry. Mouse, bee, and monkey. One day, Kancil was very hungry. He walked here and there, but did not get food. Finally, Kancil saw apes engrossed in eating bananas in a tree. It looks good, said Kancil. Kancil wanted to eat the banana. However, how do you take the banana? Climbing a tree? He can't. Asking apes. Surely he didn't give bananas. The monkey is stingy, thought the Kancil. Kancil was looking for a way to get bananas from apes. Finally, he got the sense to get the bananas from apes. He peeled apes with the small stones. At first, apes didn't care. Kancil did not despair. Kancil continued to peel apes. He tried to upset the apes with his action. Eventually, apes became angry and annoyed. He finally threw back at Kancil. At first, the ape threw the Kancil with a banana peel. After the banana peel was finished, the apes peeled the Kancil with bananas. With his clever sayings, Kancil pretended to be paid. Kera was increasingly excited about throwing bananas until all the bananas were thrown at the Kancil. The ape is satisfied and leaves the tree. After Kera left, Kancil began collecting bananas scattered and eating bananas casually. This banana is delicious. That's all. Oke, thank you Kang Mods. Sangat menarik ya ceritanya tentang kancil dan monyet. Kancilnya lapar. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa orientationnya atau bagian orientasi itu ada di awal. One day, kancil was very hungry, dijelaskan suatu hari itu kancil sedang lapar. Kejadiannya di mana? Kayaknya ini kejadiannya di hutan ya, nggak mungkin di kota ada monyet makan pisang di pohon. Kejadian yang sangat langka. Jadi ini mungkin secara tidak langsung si penulis menjelaskan bahwa cerita ini merupakan kejadian di sebuah hutan. Kemudian kancil wanted to eat banana. Kancil itu mau makan pisangnya tapi dia nggak bisa makan karena kancil nggak bisa manjat pohon. Ini termasuk apa? Di sini sudah masuk pada bagian complication.
Kenapa complication? Di sini sudah ada konflik. Konfliknya apa? Si kancil mau makan pisang tapi nggak bisa. Nah, kemudian paragraf selanjutnya, eventually apes become angry and annoyed and so on. Nah, di sini merupakan resolution. Nah, di sini dijelaskan gimana sih caranya supaya kancil itu bisa makan pisang tadi. Nah, di sini jelaskan resolusi atau solusi dari konflik yang sudah diceritakan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah the reorientation atau koda, atau bagian terakhir yang berisikan tentang biasanya tentang pesan moral atau kesimpulan dari cerita yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya. Oke, I think that's all for the narrative text. Ini memang agak panjang. Seharusnya narrative text ini memerlukan waktu lebih banyak daripada recount text. Cuman kemarin ada sedikit miskomunikasi dan misinformation dari ya yang kami dapatkan, sehingga waktu kita lebih banyak digunakan untuk membahas recount text, tapi tidak apa-apa. Saya sangat bersyukur dan bangga dengan jawaban kalian, dengan hasil kerja kalian. It was very good dan awesome. Semuanya sangat saya hargai, apresiasi. Okay, this is the last point of our meeting about the narrative text. Ada nggak yang mau ditanyakan? Any question? Saya, Kak. Oke, Ibrahim, apa? Silakan. Apakah naratif teks hanya bisa dalam bentuk tulisan atau bisa dalam bentuk lain seperti lagu? Karena beberapa lagu diangkat dari kisah rakyat atau kisah nyata di dalamnya. Okay, thank you. Based on the information that I got, namanya saja narrative text. Nah, narrative text ya. Ada teksnya, berarti dia tuh dalam bentuk tulisan. Kemudian kalau lagu, ya namanya lagu, berarti dia sudah berbeda, bukan lagi teks, melainkan sebuah. Ya, ada aku baca di sini, Kak. Ada? Bisa dijelaskan mungkin? Narrative text is often written as prose, but can take other forms such as ballad or narrative song. Oh, oke. Dari informasinya dari mana? Kalau boleh saya tahu, Ibrahim? Di sini di bawahnya tertulis Queensland Government. Oke, thank you for the information. Nanti akan saya coba pelajari lagi atau akan saya tanyakan ke guru pamong yang lain, bahasa Inggris yang lain, apakah sama. Kalau saya pribadi sih kayaknya beda ya. Cuman itu biasanya kalau sebuah teks narasi yang dijadikan lagu itu mungkin sebagai inspirasi saja. Itu sih kalau saya ya. Cuman tadi ada informasi dari Ibrahim bahwa bisa, dan informasinya itu dari Queensland Government. Oke, menarik. Akan saya coba pelajari dulu ya Ibrahim. Mungkin pertemuan selanjutnya bisa saya sampaikan kepada kalian. Oke. Sini bisa saya jawab, David? Oke, silakan Mats. Oke, jadi teks naratif itu atau teks narasi dalam bahasa Indonesia tidak hanya seperti yang tadi yang dipaparkan. Nah, yang tadi dipaparkan itu dasarnya, dan di atas dasar itu masih ada lebih banyak lagi variasi dari teks narasi. Misalnya dalam berita juga kita menggunakan teks narasi untuk memperindah tulisan agar pembaca menarik. Jadi apa yang disampaikan di sini itu untuk membatasi supaya kalian itu mulai belajarnya dari dasar dulu. Setelah nanti belajar dasarnya teks naratif yang tadi dalam PPT itu, nanti mungkin di kelas 11, 12 atau di perkuliahan bisa kalian dalami lagi. Seperti yang dibilang Ibrahim tadi, ada teks narasi yang berbentuk lagu, ada juga yang berbentuk berita, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk dari teks narasi. Seperti itu. Jadi yang dipelajari saat ini itu untuk dasarnya saja. Oke, thank you Kak Muats. Sangat menarik informasi dari Kak Muats bahwa teks narasi itu
yang kita pelajari saat ini merupakan dasarnya. Nah, nanti akan dikembangkan. Kalau tidak salah kemarin saya komunikasi dengan Mem Nur yang ngajar di kelas IPS. Memang nanti itu di kelas 11 dan kelas 12 selanjutnya itu akan ada pengembangan dari materi yang sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Mungkin salah satunya adalah dari naratif teks ini nanti akan dikembangkan menjadi pelajaran lain yang lebih mendalam seperti yang sudah disampaikan seperti muat tadi, bisa dalam bentuk berita, lagu dan lain sebagainya. Dan ya mungkin saya pikir itu jawabannya. Jadi yang kita pelajari saat ini itu merupakan basic atau awal untuk pengantar kalian untuk mengetahui apa itu naratif teks, sehingga nanti di jenjang selanjutnya kalian bisa mengembangkan naratif teks itu sesuai dengan porsinya kalian ya. Jadi banyak cara untuk mengembangkan dari naratif teks ini. Salah satunya untuk sebagai imbuhan dalam redaksi berita, dalam lagu yang sudah disampaikan oleh Ibrahim dan lain sebagainya mungkin. Begitu ya Kak Muats ya, Ibrahim. Ya Kak, terima kasih. Okay, thank you Ibrahim, thank you Kak Muats. Okay, any questions about the narrative text before we close this meeting? Satu. Maybe that was enough. Oke, thank you Raffi, it's enough. Ya, saya berharap yang kami sampaikan sudah bisa dimengerti oleh adik-adik sekalian dan bisa difahami dan bisa dipelajari dan dipraktekkan. Jadi pertemuan naratif teks materinya sudah kami sampaikan semua, sudah saya sehingga selanjutnya yakni kami akan meminta kalian untuk membuat contoh teks narasi atau naratif teks. Silakan kalian cari dan buat naratif teks kalian masing-masing. Dan tulis di buku kalian dan dikirim di grup, di foto saja dikirim di grup sebagai bukti apa istilahnya, sebagai lembar kerja kalian, karena di dalam penilaian itu ada namanya lembar kerja siswa. Di situ nanti ini sebagai lembar kerja kalian dan latihan kalian untuk membuat naratif teks. Oke, sudah paham semuanya? Tugas atau catatan Kak? Tugas. Kapan deadline-nya Kak? Deadline-nya saya kasih sehari. Gimana? Jangan jika Oke, it's okay. Deadline-nya saya kasih waktu 3 hari mungkin, supaya tidak terlalu lama ya, supaya kalian tidak istilahnya nanti lupa dengan tugasnya. Jadi 3 hari mungkin cukup ya. Sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, malam Ahad bisa kalian kirim terakhir deadline-nya. Oke, I think that's all from me. How about Kak Muats? Do you want to say something? Apa ya? Semua sudah dijelaskan dengan jelas tadi sama Kak David, jadi itu saja. Oke, thank you. Oke, thank you Kak Muats. Sekali lagi saya sudah periksa ulangan harian kalian dan saya cukup puas dengan hasilnya. Saya sangat mengapresiasi kerja keras kalian, meskipun masih ada beberapa orang ya, beberapa siswa teman kalian yang belum lulus atau mencapai KKM. It's okay, nanti akan saya beri kesempatan untuk memperbaiki. Silahkan diperbaiki, dan saya sebenarnya nggak sabar banget untuk membagikan hasil catatan ini kepada kalian. Cuman ya mau gimana lagi, kita masih online meeting, it's okay, harus bersabar lagi. Ini untuk mungkin pekan depan bisa saya bagikan ke kalian. Okay, I think that's all for our material and our meeting today. Thank you guys for your attendance and your participation and your activeness. Thank you Kak Muats. We are really sorry for our mistakes. We are the Ajar students of State University of Makassar. It's time for us to stand up.
Thank you guys. Thank you Kak Muats. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And ya, sampai ketemu di pekan depan insyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.